Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, saudara sekalian, pada materi kita. Sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa minggu ini kita akan pelajari restoratif justice dalam peradilan pidana di Indonesia. Bagaimana kabar hari ini, saudara? Ya, semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Saudara sekalian, mari kita mulai bahwa tindak pidana selama ini penyelesaiannya hanya berfokus pada pelaku. Jadi kita selama ini banyak berfokus pada pelaku, padahal kita tahu kalau hanya fokus pada pelaku saja itu banyak hal-hal yang terlewatkan dan tidak tuntas. Sehingga masih saja kita dengar, saudara, bahwa penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pelaku itu menimbulkan banyak viktimisasi atau banyak korban dari orang-orang yang dipenjara itu justru menjadi korban. Bahkan beberapa sinis ya atau satir begitu mengatakan bahwa penjara seolah-olah ya menjadi sekolah kejahatan. Seorang yang awalnya katakanlah ya mencuri ya dia jahat sebenarnya, tetapi tingkat pencuriannya misalnya rendah, misalnya pencurian ayam misalnya. Karena dia di penjara, maka dia kumpul dengan berbagai macam pencuri-pencuri kelas kakap. Dan dia belajar di situ. Akhirnya kemudian menjadi pencuri kelas yang berat. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa Holzman sejak lama itu menyampaikan bahwa the criminal justice system is a social problem. Jadi SPP itu sendiri sebenarnya juga merupakan satu problema sosial. Karena apa? Karena sanksinya, sanksi dalam hukum pidana itu kan jelas menimbulkan penderitaan, bahkan masalah ekonomi. Banyak juga keluarga yang akhirnya menjadi pecah belah gara-gara misalnya yang bersangkutan dipidana. Atau stigmatisasi, ya. Jadi seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan dipidana itu stigmanya itu luar biasa meskipun sudah lepas, artinya sudah kembali ke masyarakat. Dia sudah selesai menjalani pidananya, begitu kembali di masyarakat, mungkin saja dia kemudian masih tetap saja dianggap sebagai penjahat. Jadi itu yang dikatakan sebagai stigma. Pendekatan SPP selama ini sulit dikontrol. Bahkan criminal justice system itu sendiri secara fundamental itu sudah cacat. Ya, jadi bekerjanya hukum SPP itu sendiri pada intinya sudah cacat karena tidak bekerja untuk tujuan yang semestinya. Ya tentu ini merupakan kritik ya, kritik-kritik dalam SPP sehingga saya kira kita juga harus memahami ini. Bagaimana dulu Pak Ali menyampaikan bahwa penggunaan hukum pidana harusnya didorong ke belakang. Jangan dimunculkan di awal. Kenapa? Karena memang efek negatif dari pidana luar biasa. John Delaney mengatakan bahwa integrasi napi ke masyarakat, misalnya pengembalian napi ke masyarakat, harus melalui self-realization proses. Jadi proses yang memperhatikan pengalaman. Maksudnya dia selama di penjara bagaimana. Nilai-nilai yang ada pada napi itu, cita-cita, pengharapan, latar belakang napi itu. Jadi tidak bisa kemudian lalu dilepaskan begitu saja atau dikumpulkan dengan masyarakat begitu saja karena bisa saja justru menjadi masalah. Bahkan lebih apa ya, lebih tegas kritik David Rothman mengatakan bahwa rehabilitasi pengembalian masyarakat ke tengah pengembalian napi ke tengah masyarakat itu sebenarnya adalah kebohongan yang diagung-agungkan. Jadi menurut Rothman dia mengatakan bahwa dia sangat tidak percaya terhadap efek positif dari penjara. Jadi kenapa? Karena menurut Rothman penjara itu mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar.
Jadi justru ketika orang itu berada di penjara, hidupnya menjadi tidak jelas. Ya, jadi tidak menurut dia bohong itu kalau dikatakan bahwa penjahat yang di penjara itu nanti bisa kembali ke masyarakat. Wong dia justru diasingkan kok. Dia harus diasingkan di lembaga pemasyarakatan. Dan bahkan mungkin wajar kalau ia juga tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara. Itu kritik dari Rothman. Saudara sekalian, oleh karena itu ada tawaran yang sangat baik. Jadi tawaran baik itu terkait dengan soal latar belakang pemikiran ya, latar belakang pemikiran. Ada restoratif justice. Jadi restoratif justice perlu kita kedepankan karena sini banyak ditemukan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan viktimisasi dari narapidana. Yang kedua, penjara sebagai penanganan dari pelaku tindak pidana tidak mendapatkan hasil yang baik dari penjara. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa tidak salah atau bahkan juga banyak yang kritik bahwa LP itu tidak ubahnya kayak sekolah kejahatan. Oleh karena itu, restoratif justice itu memberikan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana. Restoratif justice itu membawa prinsip justice peace principle, jadi peradilan yang damai, yang berdamaian. Jadi saudara sekalian, mendamaikan antara siapa? Mendamaikan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jadi sama-sama enak. Berikutnya saudara sekalian, restoratif justice itu mengelaborasi keadilan dan perdamaian. Kenapa? Karena keadilan tanpa perdamaian itu sama dengan penganiayaan atau tekanan, penyiksaan. Tapi perdamaian tanpa keadilan itu ya penindasan. Jadi saudara sekalian, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi kalau hanya keadilan saja, tetapi tidak ada yang didamaikan di antara kedua belah pihak, artinya tidak ada kemanfaatan ya. Kalau kita lihat ya, tidak ada bermanfaat, maka ya itu namanya penganiayaan. Tapi kalau perdamaian, tidak ada keadilan, penindasan. Saya lanjutkan. Restoratif justice itu prinsipnya juga bisa dipandang sebagai filosofi atau cara pandang filosofi, atau bisa dikatakan sebagai proses, an idea sebagai cita-cita, atau sebagai teori, atau bahkan sebagai upaya untuk memberikan hal-hal yang lebih baik pada SPP, an intervention. Nah, restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused of or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through cooperative process that includes all stakeholders. Jadi saudara sekalian, restoratif justice itu merupakan teori dalam menghadirkan suatu keadilan di mana ia sebenarnya untuk mengembalikan atau memulihkan akibat adanya tindakan kriminal. Ya, jadi ini saudara sekalian, penyelesaian yang sangat bagus, kooperatif proses yang melibatkan berbagai stakeholder. Tuh. Berikutnya, restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict. Jadi, restorative justice juga bisa dipandang sebagai nilai ya yang mengakomodasi with a balance focus on the person harm, the person causing the harm, and the effective community. Jadi bisa mengakomodasi atau menyeimbangkan perbuatan-perbuatan jahat, ya, wrongdoing, dan konflik yang telah terjadi, bisa dibalance, dipulihkan kembali antara berbagai pihak, ya, antara orang yang memang kena masalah atau orang yang melakukan tindak pidana dan masyarakat umum yang terkena
dampak dari kejahatan. Restoratif justice juga bisa kita katakan sebagai alternatif atau cara lain peradilan dengan mengedepankan pendekatan integrasi. Jadi integrasi antara siapa, saudara? Integrasi pelaku dan integrasi masyarakat atau korban. Jadi, saudara sekalian, ini mengintegrasikan berbagai pihak yang bisa dipahami agar nanti bukan win-lose solution, bukan lagi peradilan pidana itu melahirkan menang kalah, tetapi melahirkan orang yang sama-sama menang atau sama-sama menjadi puas. Restoratif justice